Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvira Claudi, nomor BP 1810611090 dari kelas Bioteknologi Hasil Ternak Paralel 03. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Danke, yaitu meliputi bagaimana sejarah Danke, apa itu Danke, bagaimana cara membuat Danke, kemudian itu kandungan gizi yang terdapat pada Danke, bagaimana cara menghidangkan Danke, dan yang terakhir yaitu tentang potensi pemasaran Danke tersebut. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah Danke. Jadi Danke ini bermula dari kedatangan opsir Belanda ke Indonesia pada abad ke-18. Nah, pada saat itu nenek moyang kita itu memberikan sajian kehormatan kepada opsir Belanda ini, yaitu berupa olahan dari susu fermentasi. Nah, setelah berpamitan, opsir Belanda tersebut mengucapkan terima kasih kepada nenek moyang kita, yang dalam bahasa Belanda itu diucapkan danwel, atau yang berarti terima kasih. Namun, nenek moyang kita itu salah mengartikan, dia malah berarti kalau nama makanan tersebut Danke. Oleh karena itu, terciptalah nama Danke. Yang kedua yaitu tentang pengertian Danke. Jadi Danke ini merupakan salah satu keju tradisional yang berasal dari Indonesia, yang merupakan hasil fermentasi baik dari susu kerbau maupun susu sapi ataupun susu kambing. Nah, dia ini tanpa bahan pengawet dan teksturnya itu putih mirip dengan tekstur tahu, dan dia tanpa menggunakan pengawet, atau pengawetnya itu secara alami yaitu dengan menggunakan garam. Nah, selanjutnya yaitu cara pembuatan Danke. Yang pertama itu ada alatnya itu berupa panci, ada kompor, terus kemudian ada saringan, ada sendok, piring, terus cetakannya yaitu berupa tempurung kelapa yang bagian bawahnya itu sudah dilubangi, dan yang terakhir yaitu daun pisang atau aluminium foil. Sedangkan bahannya itu ada susu berupa susu kerbau ataupun susu sapi ataupun susu kambing, dan kemudian ada getah pepaya, dan yang terakhir yaitu garam sebagai pengawet. Adapun tahap pembuatannya yaitu susu sapi atau susu kerbau yang telah diperah itu dimasukkan ke dalam panci, kemudian dipanaskan hingga mendidih dan dijaga agar tidak meluap. Kemudian masukkan getah pepaya dengan perbandingan yaitu 1:10, ya, yang berarti itu 1 liter susu itu membutuhkan 10 cc perasan getah pepaya. Kemudian biarkan mendidih dengan api kecil, lalu sampai seluruh kasein menggumpal sempurna, dan angkat setelah padat dan cairan dipisahkan. Kemudian dalam keadaan panas, masukkan gumpalan ke dalam cetakan, lalu tekan secara perlahan sampai membentuk padat. Kemudian sisa cairan Danke dapat dijadikan sebagai kuah sayur karena masih banyak mengandung protein, vitamin maupun lemak. Kemudian taburi sedikit garam agar Danke tersebut tahan lama. Dan yang terakhir yaitu keluarkan padatan dari cetakan, dan gumpalan inilah yang disebut Danke. Nah, yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang kandungan gizi apa saja yang terkandung di dalam Danke. Jadi di dalam Danke ini terdapat arginin sebanyak 3,6%, histidin sebanyak 2,3%, isoleucin sebanyak 5,1%, leucin sebanyak 9,2%, lisin sebanyak 7,3%, metionin sebanyak 4,1%, triptofan sebanyak 1,3%, kalsium sebanyak 216 mg, fosfor sebanyak 101 gram, kemudian zat besi sebanyak 0,2 gram, vitamin sebanyak 80 gram, dan vitamin B2 0,8 gram, kadar lemak 5-10%, kemudian protein itu 16-17%, laktosa 4-8%, dan yang terakhir yaitu kalorinya sebesar 362-380 kilokalori. Nah, yang kemudian itu ada cara menghidangkan Danke. Jadi Danke ini dihidangkan dengan 2 cara. Yang pertama, apabila baru itu dapat langsung dimakan sebagai lauk pauk. Yang kedua itu apabila sudah bermalam maka harus direbus dahulu atau disiram dengan air panas, kemudian diiris tipis ya setebal 0,5-1,5 cm, lalu dipanggang atau digoreng dengan sedikit minyak. Danke kemudian siap dihidangkan.
Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang potensi dari pemasaran dangke itu sendiri. Jadi, dilihat dari banyaknya penghasil susu dari Endrakang, Sulawesi Selatan ini, maka itu dianggap sebagai potensi dari pemasaran dangke itu sendiri. Untuk harganya itu harga dangke sapi rata-rata yaitu 15.000 per biji. Sedangkan untuk dangke yang berasal dari susu kerbau yaitu berharga 20.000 per biji. Adapun daerah pemasaran hasil produksi dangke yaitu meliputi Endrakang, Makassar, Kalimantan, Papua, dan ada di luar negeri yaitu Malaysia dan daerah di mana komunitas masyarakat Endrakang berdomisili. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.